Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana, udah siap belum nih buat belajar materi baru dengan Dinda hari ini? Semoga teman-teman semua udah siap dan semangat tentunya. Oke, sesuai judul dan thumbnail teman-teman, Dinda hari ini akan jelasin materi kita yang ke-10. Wah, nggak kerasa nih, udah masuk ke materi ke-10 aja, yaitu tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Sebelumnya, mungkin ada yang baru datang ke channel Dinda. Perkenalan dulu, nama aku Dinda Dwi Anggraini. Teman-teman bisa panggil aku Dinda dari kelas 1A dengan NPM A1G022030, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, karena di materi ini kita itu belajar tentang dua manajemen, tentang manajemen pembiayaan dan tentang manajemen sarana dan prasarana. Oke, ini akan kita bahas satu persatu dengan lebih detail. Yang pertama kita masuk ke manajemen pembiayaan. Oke, bicara tentang manajemen pembiayaan, tentu nggak akan jauh-jauh pikiran kita tentang keuangan. Nah, pembiayaan itu tentunya mengeluarkan uang. Namun teman-teman, pembiayaan pendidikan di sini bukan hanya mengeluarkan uang saja teman-teman, melainkan upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas SDM juga tentunya, sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, bahkan sampai ke internasional teman-teman. Oke teman-teman, dalam pembiayaan pendidikan itu tentu mempunyai dasar-dasarnya kan teman-teman, atau yang biasa kita sebut dengan landasan hukum. Nah, landasan hukum dalam pembiayaan pendidikan ini ada dua teman-teman. Yang pertama adalah dasar yuridis dan ada dasar filosofis. Nah, dasar yuridis ini itu dibagi menjadi tiga teman-teman. Yang pertama itu berdasarkan dengan sila kelima Pancasila kita yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini teman-teman dapat dimaknai bahwa segala bentuk penyelenggaraan kegiatan itu berdasarkan kesejahteraan bersama, termasuk dalam lingkup pembiayaan pendidikan sekalipun. Yang kedua adalah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat yang disebutkan dengan adanya perkataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini teman-teman berarti bahwa setiap lapisan masyarakat itu berkewajiban untuk serta melaksanakan pendidikan sebagai upaya dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan lembaga pendidikan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya itu adalah menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut itu perlu dikelola dengan baik dan benar. Oke teman-teman, dasar yang kedua yaitu dasar filosofis. Namanya filosofis itu artinya kita realistis bahwa proses pendidikan itu tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Oke, sampai sini udah paham teman-teman? Oke, kalau udah paham kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang sumber keuangan sekolah. Tentunya, sekolah menerima keuangan bukan semata-mata hanya dari pemerintah atau hanya dari orang tua saja, tapi banyak nih teman-teman sumber-sumbernya, yaitu ada ya orang tua tadi, terus ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada masyarakat, yayasan, pengusaha, siswa itu sendiri, bahkan sampai ke alumni teman-teman. Oke teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak ada berapa kategori biaya pendidikan di Indonesia ini? Di sini Dinda jelasin. Jadi, kategori biaya pendidikan itu ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah direct cost atau biaya langsung. Nah, biaya langsung ini yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan. Biaya langsung ini terdiri atas biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar peserta didik, baik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana pembelajaran, biaya transportasi, gaji guru, baik uang itu dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun peserta didik itu sendiri teman-teman. Oke, kategori yang kedua yaitu indirect cost. Kalau direct cost tadi biaya langsung, indirect cost itu berarti biaya tidak langsung, yaitu pengeluaran yang secara tidak langsung itu mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah. Nah, contohnya teman-teman adalah biaya hidup, biaya transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Oke.
Kategori yang ketiga teman-teman yaitu biaya masyarakat. Nah, biaya masyarakat ini dapat dikatakan juga sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat untuk pendidikan. Nah, kategori yang keempat yaitu biaya pribadi. Biaya ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswanya. Contohnya kayak SPP dan lain sebagainya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang tahu nggak nih pendekatan biaya dalam satuan pendidikan? Oke, sini Dinda jelasin ya teman-teman. Jadi, pendekatan biaya satuan pendidikan itu ada dua macam nih teman-teman. Yang pertama adalah pendidikan makro dan yang kedua adalah pendidikan mikro teman-teman. Nah, pendidikan makro ini artinya keseluruhan, di mana pendekatan makro itu didasari pada perhitungan keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didiknya. Nah, sedangkan pendekatan mikro itu per komponen pendidik. Artinya, pendekatan mikro ini didasari pada perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Oke, tadi kan kita udah banyak nih bahas tentang pembiayaan pendidikan. Tapi dari itu semua, teman-teman ada yang tahu nggak nih apa sih fungsi dari pembiayaan pendidikan itu sendiri? Jadi teman-teman, fungsi pembiayaan pendidikan itu ternyata ada 4 loh. Nah, yang pertama itu adalah memungkinkan penyelenggaraan pendidikan itu dilakukan secara efisien. Dalam artian dana yang diperoleh itu dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Yang kedua yaitu memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang keempat adalah menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke teman-teman, materi tentang manajemen pembiayaan udah habis. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu tentang manajemen sarana dan prasarana. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak nih bedanya antara sarana dan prasarana itu apa sih? Jadi teman-teman, sederhananya gini, sarana itu adalah segala sesuatu yang bergerak dan dapat dipindahkan. Sedangkan prasarana itu adalah segala sesuatu yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Dinda udah nyiapin gambar-gambar tentang contoh-contoh dari sarana dan prasarana. Nah, kalau sarana itu contohnya adalah meja, buku, dan juga komputer. Nah, sedangkan prasarana itu contohnya adalah gedung sekolah, lapangan, dan perpustakaan. Ngerti kan bedanya teman-teman? Oke, lanjut nih. Yang kedua, yaitu tentang perencanaan sarana dan prasarana. Oke teman-teman, perencanaan sarana dan prasarana itu adalah keseluruhan dari proses perkiraan secara matang mengenai rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Nah teman-teman, membahas tentang sarana dan prasarana, ada yang tahu nggak nih tujuan dan manfaat dari perencanaan sarana dan prasarana? Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama adalah tujuan. Jadi, tujuan dari perencanaan sarana dan prasarana itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan atau kegagalan yang tidak diinginkan. Sedangkan yang kedua adalah untuk meningkatkan nih efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Sedangkan manfaatnya itu ada banyak teman-teman. Nah, contohnya itu adalah dapat membantu dalam menentukan tujuan. Terus dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian. Kemudian yang terakhir dapat dijadikan sebagai sebuah pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Nah teman-teman, setelah mengetahui dasar tentang sarana dan prasarana, selanjutnya yang harus dilakukan dalam memanajemennya adalah pengadaannya nih, pengadaan sarana dan prasarana. Lalu ada pemeliharaannya, dan kemudian ada penghapusan. Nah, apa aja sih ketiga komponen tersebut? Yuk, kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah pengadaan. Bisa teman-teman lihat sendiri di bagian berikut ini, yaitu mengenai pengadaan sarana dan prasarana. Bila perlu, teman-teman pause dulu videonya biar teman-teman lebih paham. Kalau udah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang pemeliharaan. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke pemeliharaan sarana dan prasarana.
Pemeliharaan sarana dan prasarana itu adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan atau pengaturan agar semua sarana dan prasarana tersebut dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, teman-teman, adapun macam-macam dari pemeliharaan sarana atau prasarana. Yang pertama adalah perawatan secara terus-menerus. Yang kedua adalah perawatan berkala. Yang ketiga, perawatan darurat. Dan yang keempat adalah perawatan preventif atau perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan dilakukan rutin pada waktu tertentu juga. Oke, teman-teman, setelah pengadaan dan pemeliharaan, tentu dari semua sarana dan prasarana itu ada yang sudah tidak layak dipakai lagi kan? Nah, ini kita nyambung nih ke materi selanjutnya tentang penghapusan sarana dan prasarana. Apa sih penghapusan sarana dan prasarana itu? Yuk Dinda bahas ya. Oke, penghapusan sarana dan prasarana itu merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya tadi teman-teman, yaitu apabila sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi lagi sebagaimana yang diharapkan, terutama demi kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Nah, teman-teman, gimana nih? Udah paham belum tentang manajemen pembiayaan dan manajemen sarana dan prasarana? Kalau teman-teman masih bingung dengan penjelasan Dinda tadi, boleh banget langsung tanya-tanya di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang ingin teman-teman catat, silakan videonya di-pause dulu. Maaf banget kalau ada penjelasan dari Dinda tadi yang kecepatan atau kurang dimengerti oleh teman-teman semuanya. Kalau ada dari teman-teman yang ingin ngasih saran ataupun masukan ke Dinda, boleh banget untuk email atau DM Dinda di IG berikut ini ya. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa dihidupin loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya dari Dinda. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.